Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi kawan-kawan, dulur-dulur semua, dengan saya Novianto. Di kesempatan kali ini bertepatan dengan malam 29 bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita akan 1 Syawal. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita pun sehat, dan orang-orang di sekeliling kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan malam ini kita akan melanjutkan, kawan-kawan, materi pembelajaran yang sudah kita sampaikan sebelumnya dari buku saya, buku Kecakapan Pribadi Mengenal Diri. Kita lanjutkan, kawan-kawan semua, sahabat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana definisi sukses dan apa yang semestinya kita lakukan supaya kesuksesan itu dapat kita raih, akan sangat menjadi hal yang penting. Pada materi berikut ini kita akan pahami tentang pondasi manusia untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi kalau ibarat kita itu bangun rumah, kalau rumahnya itu tidak ada pondasinya ya tinggal tunggu hancurnya, gitu kan. Tapi kalau rumah itu sudah pondasinya bagus, disesuaikan, kita mau lantai 1, lantai 2, lantai 3, pondasinya sesuai, apakah itu pondasi dengan tekstur tanah yang pas, tanah gerak kah, tanah yang normal, nah, maka bangunan yang akan dibangun di atas pondasi itu menjadi kokoh. Maka pada saat kita bicara tentang kesuksesan, maka kita bicara tentang pondasi kesuksesan itu apa saja. Saya mendapatkan ini dari guru saya. Jadi kalau kita bicara pondasi kesuksesan itu, waktu kami belajar dijelaskan bahwa pondasi sukses itu didasari ada 3 pondasi. Pondasi ini perlu kita pahami bersama supaya kita tahu apa yang mesti kita persiapkan. Adapun pondasi yang pertama, kalau kita belajar bahwa pondasi itu berupa keilmuan, pemahaman tentang ilmu. Kita pahami bersama bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada ilmunya. Dengan ilmu itulah kita akan tahu sebenarnya apa hal yang ada di hadapan kita. Dalam agama Islam kita pahami bahwa untuk belajar, untuk kita mendapatkan ilmu, itu dari lahir sampai meninggal itu sesuatu keharusan, begitu. Maka di sini adalah kedudukan yang terpenting. Pertama, belajar ilmu yang akan kita butuhkan sebagai bekal mendapatkan kesuksesan. Kalau kita tidak tahu ilmunya, seringkali pasti ngawur, kan begitu. Kita menggunakan handphone, kita menggunakan handphone. Handphone ini kalau kita tidak paham tentang bagaimana mengoperasikan handphone itu sendiri, maka yang terjadi kita kebingungan. Ini mau dipakai untuk apa, gitu ya. Anda pergi naik sepeda motor tapi tidak tahu ilmunya untuk naik sepeda motor, bingung. Sepeda motor mogok di jalan, tidak tahu caranya betulkan sepeda motor, bingung, gitu, karena semua ada ilmunya. Maka dengan ilmu itulah kita akan memahami banyak hal di muka bumi ini.
Nah, kalau kita lihat di dalam dunia pesantren, ya, para santri itu diajarkan untuk menuntut ilmu mesti memperhatikan 6 hal. Ya, ini kalau santri pasti paham. Walaupun ini dipahami sebagai kunci penting untuk menuntut ilmu di kalangan santri, tapi kalau kita telaah ternyata ini merupakan prinsip yang penting untuk kita pahami juga. Tidak hanya bicara santri, tapi semua orang yang ingin belajar perlu memahami 6 kunci itu, sehingga belajarnya menjadi jelas dan terarah. Kunci dalam menuntut ilmu itu yang pertama adalah niat. Sampean menuntut ilmu itu untuk apa? Itu harus dipastikan dulu. Sampean kalau tidak punya niat yang jelas, ya pasti ngawur. Mahasiswa, ya kemarin sudah saya sampaikan, apa sih pengen kuliah, katanya pengen nuntut ilmu. Nah, pengen nuntut ilmu itu untuk apa gitu loh. Anda nuntut ilmu hanya sekedar untuk mencari tahu, itu berbeda keseriusannya dengan Anda menuntut ilmu untuk betul-betul Anda kuasai pemahamannya, sehingga itu nanti di masa yang akan datang menjadi sesuatu yang penting dalam hidup. Itu beda. Seriusnya, tanggung jawabnya itu beda. Maka pada saat kita mau belajar, pastikan niatnya itu betul. Sehingga nanti dengan awal niat yang betul tadi, langkah-langkah untuk mendapatkan keilmuan itu pun akan sesuai, tidak sembarangan. Kenapa banyak mahasiswa kalau mengerjakan tugas copy paste mudah gitu kan, copy paste, atau mungkin dia nyontoh temannya, menganggap aman dirinya kalau nilainya sudah bagus. Ya karena orientasi nilai adalah niat awal dia mendapatkan ilmu, walaupun itu tidak diikrarkan gitu kan. Tapi kalau kita telah ya buktinya, begitu nilai A aman, tentram, bahagia. Nah, begitu nilai C stres, bingung gitu ya. Tapi walaupun nilai A dia tidak paham, masa bodoh. Nah, itu kan ya perlu didefinisikan lebih lanjut kan ya. Kalau niat itu sudah betul, pasti langkah kedua ini akan mudah dilakukan. Apa? Bersungguh-sungguh, serius. Ya, Anda kepingin kuliah ya. Ya, saya contohkan kuliah aja paling mudah buat anak muda ya. Pada saat sampean pengen kuliah suatu jurusan apa yang ingin sampean raih, sampean akan dengan betul-betul serius gitu kan. Sampai bahkan ketika sekolah selesai, Anda akan ikut bimbingan belajar, Anda ikut bagaimana langkah-langkah untuk bisa dapat meraih cita-cita itu dengan fokus. Nah, berbeda dengan yang tidak punya motivasi besar, pokoknya masuk, gitu kan, beda. Maka seberapa niat Anda, seberapa keras niat Anda, itu akan berbanding lurus dengan langkah yang kedua, yaitu Anda mampu bersungguh-sungguh dan serius. Niat sudah, seriusnya sudah. Lalu apa? Terus menerus. Ini yang penting. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau dalam Islam itu menuntut ilmu itu mulai dari lahir sampai nanti kita meninggal. Berarti apa? Tidak pernah berhenti untuk belajar. Terus menerus sepanjang masa sampai akhir hayat, yang namanya belajar itu tidak pernah putus. Makanya dalam dunia santri itu dikenal, walaupun santri itu
sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, sudah jadi guru dan sebagainya, tetap ya kaidahnya santri itu mahzil tu toliban. Selamanya saya adalah seorang santri, penuntut ilmu. Saya adalah penuntut ilmu, sehingga tidak ada ceritanya pensiun. Maka kalau kita melihat langkah yang ketiga itu, coba kita pahami dalam diri kita masing-masing. Kira-kira pada saat belajar itu sudah cepat puas atau justru semakin haus terhadap ilmu? Orang yang dia haus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau dia sudah merasa cukup, ya selesailah sudah dia belajar. Ya namanya orang sudah cukup, sampai sudah makan terus kenyang, ya sudah berhenti. Tambah lagi ya tidak akan mau kan begitu, karena perut sudah kenyang. Maka dari itu sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, penuntut ilmu yang baik adalah dia tidak pernah akan mau berhenti belajar. Karena semua yang dia alami selama hidup itu adalah pembelajaran yang sejati. Belajar dari manapun, belajar tidak ada kita mengenal lelah. Belajar tidak ada mengenal kepada siapa. Selama itu untuk kebaikan, jangan pernah kita untuk berhenti dalam belajar. Itu adalah hal yang mesti kita pahami kalau mau menuntut ilmu dengan hasil yang maksimal. Kalau kita sudah punya semangat yang besar untuk belajar sepanjang masa, maka step berikutnya, langkah selanjutnya adalah sabar. Orang belajar itu harus sabar. Tidak ada namanya belajar itu cepet-cepetan, cepet instan dan lain sebagainya. Tidak ada. Maka kita harus sadar dulu bahwa yang namanya belajar itu perlu proses, perlu dinamika untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita tidak sabar, ya tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang maksimal. Maka kalau kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya punya falsafah bahwa belajar itu adalah ilmunya patas, sekarang belajar besok pintar, itu nonsen sudah. Tidak ada, kecuali kalau memang sampai dapat ilmu laduni. Tapi ya ingat, ilmu laduni itu tidak semua orang. 1 juta orang belum tentu satu, gitu kan. Nah maka dari itu pemahaman ini adalah harus kita pahami sebagai salah satu poin kunci untuk sukses mencari ilmu. Nah, sabar sudah, maka langkah yang berikutnya, nah ini, kita harus menghormati, kita harus memuliakan orang yang memberikan ilmu kepada kita. Saya masih ingat pada saat saya itu masih sekolah dulu, SD, SMP, yang namanya budaya hormat sama guru itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Cium tangan guru, ketika guru lewat kita berhenti, kita menyapa dengan kata-kata yang sopan. Menghargai guru, menghormati guru, memuliakan guru sebagai murid adalah sebuah keseharusan kalau kita mau berhasil menuntut ilmu. Makanya kalau kita lihat fenomena sekarang, sahabat-sahabat saya semua, kalau ada murid yang sampai dia kurang ajar, tidak sopan, tidak punya adab terhadap gurunya, maka ilmunya orang itu tidak akan pernah bermanfaat. Ilmunya orang itu justru akan membawa masalah bagi dirinya. Karena apa? Dia pada saat belajar, dia tidak memuliakan gurunya. Maka kalau sampai belajar sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswa, murid atau siapapun, pahami bahwa menghormati, memuliakan guru, dosen Anda, ustadz Anda, atau siapapun yang mengajari ilmu kepada kalian semua harus dipahami sebagai sebuah keniscayaan. Ya,
Jangan sampai kita tidak hormat, tidak memuliakan kepada beliau-beliau yang telah memberikan ilmunya pada kita. Yang terakhir, kunci penting untuk mendapatkan ilmu adalah baik dalam bertanya. Artinya apa? Kita sopan, kita menggunakan kosakata bahasa yang baik apabila ada hal yang perlu kita tanyakan kepada guru kita. Ibu, mohon maaf, saya mau bertanya. Bapak, mohon maaf, ini ada yang kurang jelas. Mohon maaf Bapak, boleh saya bertanya? Nah, itu kata-kata yang penting. Bukan debat kusir, bukan merasa karena gurunya, dosennya salah terus langsung didebat begitu kan. Dan sangat bahagia kalau gurunya itu kalah debat. Tidak begitu kaidah orang belajar gitu. Walaupun itu kita paham, tetap harus ada norma kesopanan yang perlu kita pegang pada saat kita bertanya. Bukan berarti walaupun Anda memang dari segi keilmuan itu lebih pandai dari gurunya sampean, terus pada saat itu seenaknya. Oh tidak, jangan sampai terjadi itu kawan-kawan, dulur-dulur semua. Walaupun sampean pinter, keblinger nanti. Walaupun sampean hebat, tidak manfaat sampean nanti. Kenapa? Karena sampean sudah merasa sombong. Guru itu walaupun mungkin ya kita pahamnya lebih dari beliau, itu bukan sebagai alasan, bukan sebagai legalitas kita untuk berlaku tidak sopan. Mentang-mentang gurunya tidak tahu, kita akhirnya bahasanya seenaknya, bahasanya tidak punya etika sama sekali. Itu akan sangat merugikan bagi diri kita. Mungkin pada saat itu sampean lega gitu kan, karena seakan-akan argumentasinya itu membuat guru sampean kalah dan mengaku ya iki loh, saya yang pintar. Tapi itu saat itu saja. Ke depan ilmu yang sampean kuasai itu akan membawa bencana tersendiri gara-gara tidak menghormati guru sampean. Semua itu culur-culur. Itu 6 kunci dalam menuntut ilmu. Dan pondasi yang pertama yaitu kita adalah sebuah keilmuan. Setelah kita belajar dengan baik tentang ilmu, maka pondasi yang kedua untuk mendapatkan kesuksesan adalah kita perlu keahlian, kita perlu skill dari ilmu yang kita kuasai. Anda belajar bagaimana caranya menyalakan sepeda motor, berkendara dengan sepeda motor itu begini. Ya Anda kalau cuma itu tok, ya Anda akan pernah, kalau tidak segera naik sepeda motor jalan, ya Anda akan pernah dapat naik sepeda motor gitu kan. Istilah orang Jawa ya disingkat wonge jarkoni jari ini ya, iso ngujar la iso nglakoni, alias tukang gedabrus tok, alias tukang ngopos ya, cuman hanya dapat berbicara tentang keilmuan tetapi tidak mampu tentang ilmu itu sendiri. Maka kalau sudah belajar tentang ilmu, praktekkan, lakukan dengan maksimal, itu akan memberikan kesuksesan. Karena tidak ada gunanya ilmu yang Anda pelajari sebanyak apapun tidak dipraktekkan, hanya teori. Kalau cuma teori, Anda akan hanya tahu saja dalam tataran pemahaman keilmuan, tapi prakteknya nol besar. Ini kita harus sadari dulu. Ini harus kita pahami dulu. Kenapa? Banyak di antara kita terkesima dengan pemahaman-pemahaman keilmuan. Belajar banyak hal.
Tapi pada saat direalisasi prakteknya tidak ada yang dilakukan sama sekali. Pintar dalam berdebat, pintar dalam berretorika, pintar dalam diskusi, komunikasi, macam-macam. Saking banyaknya referensi dia telah pelajari, tetapi pada saat dia bicara implementasi, nol besar. Kosong, tidak ada apa-apanya. Cuman mampu debat, cuman mampu ngeyel, cuman mampu berdiskusi panjang. Tidak ada realisasi. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Ya, ibaratnya katanya orang Jawa sing sumbut dadi wong. Nek iso ngomong, ya iso nglakoni. Maka pastikan ya bahwa ketika kita akan belajar sesuatu itu sesuai yang betul-betul kita akan butuhkan. Itu yang utama gitu kan. Baru kemudian kita melengkapi yang lainnya. Sehingga pada saat kita belajar itu dapat segera kita praktek, kita lakukan. Tidak hanya sekedar koleksi pemahaman ilmu saja tanpa realisasi. Itu hal yang mesti kita pahami. Nah, pondasi yang terakhir ini adalah pondasi terpenting pada saat kita mendapatkan kesuksesan, yaitu apa? Etika. Orang dapat sampaikan ini akhlak. Ya. Dengan etika akhlak ini orang lebih berpeluang besar mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena begini. Sampai punya ilmu, sampai dapat praktek dengan keilmuan itu luar biasa, tapi sampai tidak punya etika, tidak regani wong blas, sampai tidak menghormati orang, sampai tidak punya adab, seenaknya sendiri, semaunya sendiri terhadap orang, maka orang tidak akan respect sama sampean. Orang tidak akan peduli sama sampean. Masya ilmu sudu langit jadi wong Jawa. Hebatnya seberapa ilmunya sampean, tapi kalau sampean tidak mau memperdulikan dengan orang lain, wah, bencana. Ilmu musuh apapun tidak akan ada gunanya, dulur. Nah, kalau kita lihat banyak orang sekarang ingin menjalin kerjasama. Kalau perusahaan kepingin mencari karyawan, yang ditanya adalah pertama masalah komitmen, kejujuran, hal-hal yang bicara tentang seputar etika. Kenapa? Ilmu dan keahlian itu dapat dipelajari sambil jalan. Tetapi kalau kita bicara etika, itu adalah merupakan sesuatu yang fundamental dalam kehidupan manusia. Buktinya, seorang anak yang mulai dia ke sekolah dasar, itu pasti diajari kedisiplinan. Berangkatnya pagi, pulang sore, nggak bawa ini disetrap, ini upacara nggak pakai topi, gondrong dan sebagainya, dapat hukuman, telat dikasih sanksi. Berapa? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Kalau ditanya gurunya adalah ini untuk mendidik kedisiplinan siswa saya. Tapi begitu dia kuliah, dia mendapati gurunya tidak seketat itu, apa yang terjadi? Apakah membekas 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA terhadap pendidikan disiplin? Blas. Gurunya tidak ngecek, dosennya tidak ngecek gitu ya. Ya, bisa jadi itu dosennya datang, muridnya mahasiswa baru datang tanpa merasa bersalah. Karena merasai tidak ada yang memberi sanksi lah. Itulah. Tapi kalau orang punya etika yang bagus dan benar, tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintah, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab itu sudah mendarah daging. Dan urusan ilmu, learning by doing, belajar sambil jalan itu mudah. Karena pepatah Jawa itu sudah pernah mengajarkan apa? Weting tresno jalanan saka kulino. Pemahaman itu memahamkan kita bahwa pada saat kita belajar, walaupun kita tidak tahu, akan dapat tahu pada akhirnya ketika kita berkelanjutan belajar. Ya. Kenapa? Karena manusia itu adalah pembelajar yang sejati. Dia akan belajar apa hal yang baru. Lah kalau dia belajar terus menerus, dia belajar berkesinambungan, walaupun dia dari awal sangat tidak paham, dia akan paham dengan sendirinya. Mungkin awal kita pahami punya HP ini
Dulu awal asing, HP piye ya, bukanya bagaimana, terus nanti ngoperasikannya bagaimana. Tapi begitu kita pakai setiap hari, kita pahami satu persatu, ya akhirnya lancar-lancar sendiri kita pakai HP. Itulah apa yang dinamakan keilmuan. Orang belajar itu kalau dia terus-menerus, sungguh-sungguh, serius, fokus, dia akan pandai. Tapi kalau etika, pondasi itu harus betul-betul tertata dan tertanam, terdidik dari diri kita. Orang yang dia punya etika bagus lebih berpeluang menjadi orang hebat daripada dia punya ilmu, punya keahlian, tidak punya etika. Tapi alangkah baiknya dia punya ilmu, dia punya pengalaman, dan etikanya bagus. Itulah bekal yang penting pada saat kita ingin mendapatkan kesuksesan yang kita raih. Kalau pondasi itu sangat kita pegang sebagai sesuatu hal yang penting dan harus kita perbaiki diri untuk memperbaiki 3 hal itu, maka langkah-langkah untuk mendapatkan kesuksesan akan sangat mudah kita dapatkan. Ya. Itu pondasi penting seorang manusia. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan betul-betul membawa pencerahan khususnya kepada saya pribadi dan semuanya yang ada di sini. Apabila ini memang betul-betul ada manfaat, ya saya berterima kasih. Ini dapat jadi inspirasi kawan-kawan, dulur-dulur semua untuk memperbaiki diri lebih baik. Selanjutnya nanti insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Kita akan lanjutkan materi berikutnya berupa tema yaitu potensi manusia. Kita akan melihat bagaimana sih manusia ini tercipta, seperti apa manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kawan-kawan, tetap semangat, semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Apabila ada manfaatnya, semoga membawa perubahan bagi kita semua. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.